Terima kasih Aflan Nadia dan juga saudara. Senang sekali saya Dusi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan bahas beberapa informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang hadir pagi hari ini. Bersama Kepala Litbang Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asami Kumar. Assalamualaikum Bung Asami. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung. Pagi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Hari ini masih diwarnai dengan informasi yang kemarin juga sempat kita turunkan. MK kemudian juga menggugurkan beberapa gugatan-gugatan, kemudian juga informasi terbaru juga kemudian kita hadirkan hari ini. Bagaimana kemudian Harian Serambi Indonesia menyapa dan mengemasnya untuk para pembaca, Bung? Iya, Bung Rosi, dari berbagai laporan yang masuk ke Newsroom Serambi Indonesia sepanjang Selasa hingga tengah malam tadi, banyak sekali berita-berita yang cukup menarik. Berita menyangkut masalah pilkada, terutama beberapa daerah kita tahu sebelumnya melayangkan gugatan ke MK karena mungkin tidak puas dengan hasil pilkada yang ditetapkan oleh KIP masing-masing. Hari ini kita juga masih menurunkan, kali ini tentang gubernur, di mana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Mu'alim. Jadi ini jelas sekali bahwa dalam gugatan kali ini seperti juga diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa dalam menyelesaikan gugatan ini itu pihak MK tidak menggunakan UUPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini kita mencatat ada sejarah baru, Bung Dosi, di mana Profesor Dr. Yusril Ihzamaindra yang menjadi penasihat hukum dari pihak Mu'alim ternyata kalah. Jadi ini satu prestasi yang luar biasa saya kira, sebab sebelumnya jarang sekali Profesor Yusril itu kalah dalam mendampingi para kliennya. Para kliennya. Jadi kali ini kalah. Sehubungan dengan itu kita juga kembali teringat, Bung Dosi, sebelumnya ada anggota DPRA menyatakan bahwa bila MK tidak menggunakan UUPA dalam mengadili gugatan pilkada ini, ada yang potong tangan, ada yang potong jari ya, potong jari. Nah, kita lihat aja ini apa betul ya, mudah-mudahan nggak benar ya, mudah-mudahan itu merupakan emosional sesaat pada hari itu. Kita berharap apa yang di keputusan MK itu menjadi kemudian dihormati bersama, Bung Dosi. Bagi situasi politik setelah keputusan MK ini dikeluarkan seperti itu, bagaimana kemudian dampaknya bagi situasi saat ini? Ya, Bung Dosi, kalau Mahkamah Konstitusi atau MK itu hanya menyelesaikan masalah sengketa ya. Jadi dia tidak berhak apakah menyatakan Irwandi Nova itu sudah sah atau tidak. Karena yang menyatakan itu pihak KIP Aceh. Itu akan dilakukan di pleno KIP Aceh pada hari Jumat nanti. Akan ditetapkan bahwa pemenang pilkada Aceh ini Irwandi Nova pada hari Jumat nanti, Bung Dosi. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat bahwa MK memberi kemenangan kepada Irwandi Nova, itu belum berarti Irwandi Nova sudah bisa kita katakan sebagai pihak pemenang, karena yang menyatakan itu KIP Aceh selaku penyelenggara pemilu di Aceh. Walaupun memang gambarannya sudah terlihat seperti itu ya, dengan keputusan MK, dengan beberapa gugatan-gugatan yang dulunya sempat diperdebatkan gitu. Betul. Mudah-mudahan dengan penetapan ini nanti misalnya suasana panas, kisruh, macam-macam tentang pilkada ini nanti akan reda dengan sendirinya. Apalagi misalnya pada hari ini kita juga memuat imbauan dari tim sukses Irwandi Nova. Mereka ingin merangkul semua pihak. Semua pihak, mari kita bersatu untuk membangun Aceh ke depan yang lebih baik. Ini saya kira satu himbauan yang sejuk ya, yang mesti kita sambut semua. Mudah-mudahan nanti pemerintahan Aceh 5 tahun ke depan akan lebih baik, terutama ketika kita melihat misalnya visi misi dari program kerja Irwandi Nova ini. Kita masih ingat 15 program kerjanya. Di antaranya misalnya ada Aceh Sejahtera, di mana
Irwandi Nova akan coba menyempurnakan ya KJS JKS ya. JKA Plus, di mana JKA tidak hanya menyantuni nanti masalah kesehatan dan orang miskin, tapi juga menanggung biaya para manula. Kemudian ada Aceh Carong, masalah pendidikan, ada Aceh Tega, masalah olahraga. Ada 15 poin itu, kita berharap dalam 5 tahun ke depan ini akan dilaksanakan semua. Jadi tidak terkesan seperti misalnya janji-janji pada Pilkada 12 lalu, ada yang berjanji 21 poin, bahkan banyak sekali poin-poin yang sampai sekarang belum terlaksana, Bung Doci. Ini gambarannya masyarakat sudah mulai menagih janji tersebut ya, paling tidak, karena memang ada begitu banyak janji. Ramai juga tim ses, kita pikir, dan rencana Irwandi Nova yang kemudian mengajak pasangan lainnya untuk bisa bersatu membangun Aceh. Tapi mungkin kemudian ini dilakukan ya, Bu? Iya, bisa saja, tergantung dari pendekatan, apalagi misalnya Irwandi selama ini nggak pernah bicara soal gonjang-ganjing, misalnya mutasi pejabat, tidak pernah bicara. Saya yakin nanti suatu ketika Pak Irwandi dan Nova ini mulai berkuasa, ini akan ditata semua dengan lebih baik. Kemudian di samping itu, Bung Dosi, ada juga berita menarik lainnya di mana pihak keamanan menemukan satu bukti baru tentang pembunuhan di Penarun, penembakan ya. Jadi ada senjata jenis baru yang oleh pemiliknya ditanam di dalam tanah, itu sudah ditemukan. Ini juga menjadi alat bukti bahwa pembunuhan itu memang sangat terkait dengan pilkada yang berlangsung pada 17 kemarin ini, Bung Doci. Oke, apalagi kemarin juga sempat kita informasikan, miris memang salah satu korban kemudian mengalami kelumpuhan, Bung, setelah menjadi korban penembakan tersebut ya. Iya. Kemudian kita juga melihat ada beberapa kabupaten lain yang juga melayangkan gugatan ya ke MK. Semua itu mungkin akan berguguran juga kecuali Gayo Luas yang dari beberapa syarat kita memenuhi itu ditingkatkan ke tahapan selanjutnya. Jadi masih ada tahapan lagi khusus untuk Gayo Luas ini, kita belum tahu seperti apa keputusan MK nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan MK tentang Gayo Luas, tentang kepemimpinan di Gayo Luas 5 tahun ke depan, itu menjadi harapan besar bagi masyarakat Gayo Luas sendiri, Bung Dosi. Terima kasih, Bung Asnawi. Hari ini kemungkinan banyak komentar pasca keputusan MK terkait dengan gugatan-gugatan pilkada ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Elvian. Jangan lupa baca Harian Serambi Indonesia dan kunjungi kami di www.serambinews.com. Sampai jumpa.